Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Iran pada Selasa 23 Mei 2023 menghasilkan 10 kesepakatan di berbagai bidang. Dua di antaranya terkait pemberantasan peredaran gelap narkotika dan kesepakatan perdagangan referensi. Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Iran Syed Ebrahim Raisi di Istana Bogor pada Selasa 23 Mei menghasilkan 10 kesepakatan. Kesepakatan itu terkait berbagai bidang seperti penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang kerjasama memberantas peredaran gelap narkotika. Ada pula MOU lainnya yang ditandatangani yakni terkait persetujuan perdagangan preferensi antara Indonesia dengan Iran. Bidang-bidang lain yang menjadi poin kesepakatan kedua negara yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kemudian jaminan produk halal. Selanjutnya, pengembangan dalam sektor energi. Regulasi untuk produk farmasi, biologi, obat tradisional, kosmetik, serta pangan olahan. Selain itu, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, bantuan administrasi di bidang kepabeanan, hingga promosi perdagangan, serta yang terakhir, program pertukaran kebudayaan kedua negara. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menambahkan bahwa ia dan Presiden Raisi membahas pula potensi kerjasama di bidang teknologi kesehatan, peningkatan ekonomi, hingga riset bersama alih teknologi bidang perkereta-apian. Pemirsa, sebanyak 388 calon jamaah haji telah berangkat ke Bandara Jeddah Mekah melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 24 Mei 2023 dini hari. Kementerian Agama mengatakan mereka adalah calon jamaah yang diberangkatkan lewat jalur cepat atau dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sebanyak 388 jamaah calon haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede jalur cepat atau fast track telah diberangkatkan melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 24 Mei dini hari. Jalur cepat adalah upaya pemerintah untuk memudahkan calon haji dalam proses pengecekan dokumen keimigrasian, seperti visa dan paspor di bandara di Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam konferensi pers yang digelar di Terminal 2 Soekarno-Hatta 24 Mei menyebut sekitar 55.000 calon haji asal Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat akan mendapatkan layanan tersebut. Malam ini kita mau melepas jamaah kloter pertama dari Suta ini, dan sekaligus tadi kita melihat fast track pelayanan imigrasi yang dilakukan di sini. Ada sekitar 55.000 jamaah yang akan dilayani di sini, sehingga ini akan memudahkan nanti ketika jamaah sampai Tanah Suci mereka tinggal langsung ke hotel, semua sudah diurus. Total ada 7.510 jamaah di gelombang pertama ini yang akan berangkat menggunakan dua maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Ada 8 dari 14 embarkasi yang akan berangkat di gelombang pertama, di antaranya Jakarta Pondok Gede, Solo, Makassar, Aceh, Medan, Batam, Surabaya, dan Jakarta Bekasi. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama sepakat menambah kuota sebanyak 8.000 orang yang terdiri atas 7.360 calon jamaah haji reguler dan calon 641 jamaah haji khusus. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengusulkan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH
yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar 288,3 miliar rupiah untuk calon jamaah haji reguler. Kementerian Agama mengusulkan penambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 288,3 miliar rupiah yang diambil dari nilai manfaat untuk 7.360 jemaah calon haji reguler tambahan sebagai bagian dari tambahan kuota 8.000 orang dari pemerintah Arab Saudi. Di mana sisanya, seperti disepakati dengan Komisi 8 DPR, sebanyak 640 merupakan jemaah haji khusus. Kemenak telah menetapkan kuota tambahan itu akan diisi oleh calon jamaah haji cadangan atau calon dengan nomor berikutnya yang melakukan pelunasan namun belum mendapatkan kuota. Usulan penambahan BPIH seperti dikatakan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 23 Mei. Diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Atas dasar untuk memenuhi prinsip keadilan bagi calon jemaah haji. Yang diambilkan dari nilai manfaat sebesar 288 miliar 312 juta 382.288,42 rupiah. Dengan rincian sebagaimana terlampir. Jika 8.000 kuota tambahan yang telah disepakati itu diakumulasikan dengan total kuota musim haji tahun ini, maka jumlahnya menjadi 229.000 calon jamaah haji. Jumlah tersebut menjadi rekor kuota tertinggi sepanjang sejarah, di mana pemerintah harus mementingkan calon jamaah yang batal berangkat di tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warna. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa. Nguri-nguri budaya hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sebanyak 202.841 butir dari 6 jenis obat berbahaya senilai lebih dari 600 juta rupiah disita oleh Direktorat Reses Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi juga menangkap 8 orang tersangka yang diduga bagian dari pengedar obat berbahaya jaringan Yogyakarta Garut, Jakarta. Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kasus peredaran obat-obatan berbahaya yang dilakukan oleh jaringan Yogyakarta Garut, Jakarta. Dengan menangkap 8 orang tersangka, 6 diantaranya merupakan warga DIY, yakni RY, GG, MR, AW, AS, dan AD. Sisanya LH warga Jakarta Barat dan SR warga Secanggang, Sumatera Utara. Terbongkarnya jaringan itu berawal dengan tertangkapnya RY di Sleman dengan barang bukti sebanyak 411 butir obat keras trihexyphenidyl. Di mana setelah dikembangkan, polisi menangkap tersangka lainnya di 5 lokasi di Yogyakarta, Garut, Banten, dan Jakarta. Bersama mereka disita 6 jenis obat berbahaya yakni tramadol, trihexyphenidyl, heximer, redcoma, aprazolam, dan dextra. Dengan total barang bukti sebanyak 202.841 butir senilai lebih dari 600 juta rupiah. Jaringan tersebut seperti dijelaskan Kepala Subdirektorat 2 Ditres Narkoba Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Polisi Erma Wijayanti pada 23 Mei, menyasar konsumen dari kalangan pelajar atau anak putus sekolah dengan harga jual bervariasi. Ini adalah sejumlah
Kalau misalnya psikotropika, bukan yang obat keras itu bisa mencapai satu lembarnya itu 200.000, 150 sampai 200.000. Dan mereka memang lebih suka menggunakan obat-obat keras ini karena memang harganya lebih terjangkau. Dengan mengonsumsi obat berbahaya, maka efek yang didapat oleh pemakai adalah mengurangi ketegangan dan menimbulkan keberanian. Melihat banyaknya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, Ditres Narkoba Polda DIY akan terus mengembangkan kasus itu ke arah keterlibatan pihak produsen obat. Pemirsa, kasus dugaan tindak asusila terhadap santriwati di 2 pondok pesantren di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur kini sudah didatangi dengan serius oleh Kepolisian Daerah Provinsi NTB. 2 orang tersangka yang diduga merupakan pimpinan atau guru di pondok pesantren ini kini menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatan bejat yang dilakukannya. Inilah 2 orang tersangka yang terlibat kasus tindak asusila terhadap santriwati di 2 pondok pesantren di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini sudah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB dan berhasil meringkus tersangka pada awal Mei lalu. 2 tersangka pelaku asusila berinisial HS dan LM diketahui sebagai pimpinan atau pengajar di pondok pesantren tersebut. Dalam gelar perkara pada Selasa 23 Mei di Mataram, polisi menyebutkan meski tempat kejadian berbeda, namun modus operandi dari kedua tersangka serupa, yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Pelaku ini dia langsung berkomunikasi atau berhubungan dengan korban, ya, dan melakukannya seperti tadi kami sampaikan, ya, seperti bujuk rayu seperti itu, ya. Profesi pimpinannya Pak, pimpinan pun ya, untuk itu kita akan melakukan pendalaman kembali, ya. Kementerian Agama akan melakukan koordinasi dan melakukan upaya-upaya mitigasi dan pencegahan sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus pelecehan seks serupa. Selain melakukan pendalaman terhadap kedua tersangka, kepolisian juga melakukan pendampingan dan pemberian restitusi kepada korban yang disinyalir berjumlah lebih dari 3 orang. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dan beberapa telepon genggam yang berisi percakapan ajakan asusila. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV.
Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memprogramkan penanganan 280 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni di kawasan kumuh untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kalimantan Selatan juga memprogramkan rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 260 unit.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan memprogramkan penanganan 280 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni di kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi pada tahun 2023. Program ini untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni tersebut sekaligus untuk mengembangkan lingkungan permukiman sehat dengan mengurangi tingkat kekumuhan yang dilakukan berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten kota. Usulan ini kemudian diidentifikasi kelayakannya oleh petugas terkait. Berdasarkan data Disperkim, luas kawasan permukiman kumuh di Kalsel terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari 964,18 hektar pada tahun 2019 menjadi 791,51 hektar di tahun 2022. Dan pada tahun 2023 ini, Disperkim menargetkan kembali 32 hektar kawasan kumuh dapat tertangani. Saat ditemui di Banjarbaru Senin 22 Mei, Sekretaris Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan, Rusidah menyampaikan, perbaikan 280 unit rumah tidak layak huni tersebut ditargetkan terlaksana pada minggu kedua bulan Juni 2023 yang dilakukan secara bertahap dengan besaran bantuan 20 juta rupiah setiap rumahnya. Pertama adalah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, yang kedua adalah penataan kualitas kawasan permukiman kumuh dalam kewenangan provinsi. Targetnya untuk penyaluran dananya, kami memang karena ini sambil memverifikasi, jadi tidak kami barengkan sebanyak 280 unit atau sebanyak 260 unit. Jadi kabupaten mana yang siap, langsung kami luncurkan. Siap dengan hasil verifikasi yang sudah kita verifikasi, siap kita luncurkan. Kemarin memang waktu rapat terakhir, rapat koordinasi internal, kami ditargetkan di awal Juni, minggu kedua Juni itu sudah disalurkan kepada masyarakat. Selain menangani permukiman kumuh di tahun 2023 ini, Disperkim Kalsel juga memprogramkan rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 260 unit. Rehab rumah akibat bencana banjir itu dilaksanakan di 5 kabupaten yang terdampak parah, yaitu Barito Kuala 75 unit rumah, Kabupaten Banjar 125 unit rumah, Kabupaten Tanah Laut 30 unit rumah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 25 unit rumah, dan Kabupaten Balangan 5 unit rumah. Pemirsa, rangkaian acara Festival Budaya Isen Mulang tahun 2023 kembali digelar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat adalah Lomba Perahu Hias yang sempat dihentikan selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2023 digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa 23 Mei. Salah satunya adalah Lomba Perahu Hias yang berparade di Sungai Kahayan, lengkap dengan ornamen khas Kalimantan Tengah, termasuk peserta yang menggunakan pakaian adat sambil menari di atas perahu. Lomba yang menjadi tontonan dan hiburan masyarakat Palangkaraya ini diikuti oleh 12 peserta berasal dari 4 kabupaten dan 8 instansi pemerintah daerah dan swasta. Lomba Perahu Hias ini kembali digelar di ajang FBIM 2023 setelah ditiadakan selama 2 tahun terdampak pandemi COVID-19. Lomba Perahu Hias ini selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan dapat dilombakan lagi dengan jumlah peserta yang lebih banyak di tahun yang akan datang. Tahun depan akan kita adakan kembali karena melihat bagaimana lomba ini luar biasa ya, menarik sekali sebenarnya. Seperti itu pada tahun 2022 kemarin FBIM dilaksanakan tetapi tidak lomba perahu hiasnya tidak diadakan. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita adakan lagi dengan hadiah lebih besar, dengan peserta yang lebih banyak dan tontonan yang lebih menarik untuk masyarakat Kalimantan Tengah dan wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Tengah. Untuk tahun depan pelaksanaan ini lebih meriah dan lebih berkualitas, kan? Kemudian yang disuguhkan kepada khalayak ramai atau wisatawan itu bisa menjadi suatu kebanggaan kita, gitu kan, untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Lomba ini menyediakan hadiah jutaan rupiah untuk masing-masing kategori,
yakni perahu hias terbaik kategori pemerintah daerah dan perahu hias terbaik kategori peserta swasta. Adapun yang menjadi poin penilaian adalah kekhasan, keindahan, serta makna atau nilai histori dari perahu yang ditampilkan setiap peserta. Demikian kabar Indonesia pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.